Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas mengenai tarif PPh Badan, lanjutan dari video sebelumnya. Ya, di PPh Badan ini ada 3 kriteria. Yaitu kriteria pertama, peredaran brutonya kurang dari 4,8. Kemudian kriteria kedua, peredaran brutonya 4,8 miliar sampai 50. Kriteria ketiga yaitu di atas 50 miliar. Jadi untuk menentukan tarif PPh Badan, kita lihat peredaran brutonya berapa. Jadi kita bisa mengetahui dia ada di posisi mana atau menggunakan pasal berapa. Oke, yang pertama ini bahas yang pasal 31E dulu ya. Nah, ini peredaran bruto kurang dari 4,8, maka menggunakan pasal 31E. Jadi peredaran bruto kurang dari 4,8 sampai 50 miliar itu menggunakan pasal 31E. Nah, kalau misalkan di atas 50 miliar maka menggunakan pasal 17 gitu ya. Jadi untuk menentukan tarif, lihat di bagian peredaran brutonya. Nah, peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar, maka tarifnya adalah 25% dikali PKP. Nah, kita patokannya di sini dulu. 25% dikali PKP. Nah, karena dia 4,8 miliar, maka dia menggunakan pasal 31E. Pasal 31E ini adalah pasal yang dimana tarifnya itu mendapatkan fasilitas. Fasilitasnya berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Maka karena 4,8 miliar ini menggunakan karena peredaran brutonya itu kurang dari 4,8 miliar, maka menggunakan pasal 31E ayat 1 dan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Jadi tarifnya adalah 25% dikali PKP dikali 50%. Seperti itu. 50% ini pengurangan, atau bisa aja langsung 12,5%. 12,5% itu dari 50% kali 25, karena pengurangan tarif setengah persennya ya. Jadi setengahnya dari 25 itu kan 12,5. Jadi 12,5% dikali PKP. PKP-nya ini adalah seperti biasa ya, yaitu labanya. Labanya itu harus setelah fiskal dilihatnya gitu. Oke. Yang kedua, peredaran bruto 4,8 miliar sampai 50 miliar. Nah, ini masih menggunakan pasal 31E gitu. Nah, kalau yang ini ada 2 cara perhitungannya. Perhatikan, peredaran bruto 4,8 miliar sampai 50 miliar. Jadi kalau peredaran brutonya 49 miliar, maka menggunakan pasal 31E ayat 1. Dan tata caranya atau perhitungannya ini ada 2 langkah. Langkah pertama, kita harus menghitung PKP atau laba yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Jadi dari misalkan PKP-nya atau labanya itu 6 miliar. Nah, 6 miliar. Dari 6 miliar itu berapa laba yang dikenakan fasilitas pengurangan tarifnya? Nah, ini rumusnya. 4,8 miliar dibagi peredaran bruto dikali PKP. Nah, inilah pajak atau PKP yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Jadi ini belum masuk atau belum dikali dengan tarifnya ya, tarif PPh-nya. Baru mencari berapa PKP yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Yang kedua adalah menghitung pajak yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif, yaitu PKP yang asli ya, yang belum dikurangi gitu ya, yang 6 miliar. PKP dikurangi PKP yang mendapatkan fasilitas, dikurangi hasil yang ini. Nah, itu yang tidak mendapatkan fasilitas. Kalau sudah ketemu, barulah menggunakan tarif
PKP yang mendapat fasilitas ini berapa? Dari 6 miliar itu yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif misalkan 2 miliar. Maka 2 miliar itu dikali 50% dikali 25%. Atau langsung 2 miliar dikali 12,5%. Nah, ditambah PKP yang tidak mendapat fasilitas dikali 25%. Misalkan berarti yang tidak mendapat fasilitas dari 6 miliar itu adalah 4 miliar. Karena 2 miliarnya mendapat fasilitas pengurangan, yang 4 miliarnya tidak. Nah, 4 miliar itu dikali dengan 25% tarif awalnya. Nah, barulah di total. Seperti itu. Nanti kita supaya lebih jelasnya masuk ke angka ya, perhitungan angka. Oke, tadi kan kriterianya sudah 2 ya, kurang dari 4,8, yang kedua adalah 4,8 sampai 50, yang ketiga adalah di atas 50. Nah, kalau sudah di atas 50 itu tidak termasuk UKM lagi, tapi masuk kayak perusahaan besar gitu. Nah, itu langsung 25% dikali penghasilan kena pajaknya. Gitu. Jadi tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Gitu, ya. Kalau ini jadi mudah ya, langsung 25%, langsung dikali tarifnya. Oke, nah itu termasuk itu adalah dikenakan pasal 17 ayat 1. Jadi bukan pasal 31E lagi ya. Selanjutnya, nah ini final. PPh final untuk UKM di kurang dari 4,8. Tadi kan memang ada berarti yang kurang dari 4,8 miliar ini ada 2, pasal 31E, kemudian yang PP nomor 46. PP nomor 46 ini disebut PPh final. Kalau yang tadi pasal 31E tidak final. Lalu bagaimana kalau dua-duanya 4,8 miliar gitu? Nah, kalau suatu UKM itu di tahun 2018 misalkan dia peredaran brutonya 4,8 miliar. Kemudian di tahun 2019 itu masih 4,8 miliar. Dia masih menggunakan PP nomor 46. Tapi di tahun berikutnya ketika dia sudah di atas 4,8 miliar lagi atau masih kurang 4,8, jadi dia tidak menggunakan PPh final lagi, tapi langsung ke pasal 31E. Jadi PPh final ini untuk perusahaan atau UKM tidak selamanya, jadi ada batas waktunya berapa kali dia menggunakan PPh final. Seperti itu ya. Oke, nah ini PP nomor 46 tahun 2018. Nah, yang sebelumnya adalah 2018 itu sampai tahun 2018 itu dikenakannya 1% dari peredaran bruto, bukan dari PKP atau laba. Nah, tapi tahun 2018 itu, pada tahun itu diturunkan, diubah menjadi 0,5%. Nah, ini berlakunya mulai tahun 2019 sampai sekarang. Jadi untuk PP nomor 23 sekarang bukan 46 lagi ya, tapi 23 tarifnya adalah 0,5%. Ini peredaran brutonya, PPh finalnya maksudnya. Oke, kalau UKM-nya 4,8. Kita masuk ke contoh perhitungan. Nah, nih misalkan ini langsung diketahui ya, jadi kita sudah bisa menentukan lah yang mana peredaran bruto, mana PKP ya. Peredaran bruto kalau di siklus itu kan di laporan laba rugi di bagian penjualannya ya, penjualan kotornya. Jadi dilihat dari situ. Nah, ini peredaran brutonya misalkan 65 miliar dan memperoleh laba setelah fiskal sebesar 35 miliar. Nah, maka tarifnya, nah ini berarti di atas 50. Ya kan? Di atas 50 miliar maka dikenakan pasal 17 ayat 1. Nah, kalau pasal 17 ayat 1 maka langsung 25% dikali 35 miliar. Jadi bukan 65 ya. 65 atau peredaran brutonya ini hanya patokannya saja dikenakan tarif yang mana. Tapi yang dikalikan dengan tarif ada tetap PKP. Tetap PKP-nya. Jadi 35 miliar dikali 25%. Nah, inilah PPh badan terutangnya, dan
dikenakan PPh pasal 17 ayat 1. Oke.